Dalam hidup, waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Properti dapat diganti, uang bisa diperoleh. Tetapi detik, menit, dan jam yang kamu habiskan setiap hari hilang selamanya. Jika waktu tak dapat diganti, seharusnya kita melakukan segala yang bisa kita lakukan untuk melindungi dan menghemat setiap saat yang berharga. Seharusnya kita membela waktu kita dengan setia seperti membela uang dan harta kita. Namun, banyak orang membuang waktu tanpa berpikir dua kali. Bayangkan berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk hal-hal yang tak berguna. Dan berapa banyak hari, bulan, bahkan tahun yang telah terbuang hanya untuk melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan. Setiap hari, kamu menghabiskan 8 jam tidur dan 8,9 jam kerja. Kamu menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan tugas rumah, mengurus keperluan, dan memenuhi kewajiban sosial. Setelah semuanya selesai, kamu hanya memiliki sedikit waktu, jika ada, untuk menghabiskan waktu untuk dirimu sendiri. Tetapi kamu mungkin akan membuang waktu tersebut juga, meninggalkanmu tanpa waktu untuk tujuan, impian, dan passion yang benar-benar membuat kamu bahagia. Mungkin kamu menyalahkan dirimu sendiri karena membuang atau salah mengelola waktu, tetapi masalahnya bukan kamu. Masalahnya adalah cara kita, sebagai manusia dan sebagai masyarakat, memprioritaskan waktu dan energi kita. Kita hanya mempersembahkan persentase waktu yang sangat rendah untuk hal-hal yang paling penting bagi kita. Seperti kebanyakan orang, kamu hanya memiliki terlalu banyak tanggung jawab untuk membuat kebahagiaan menjadi prioritas. Ketika masih ada begitu banyak hal dan orang yang membutuhkan perhatianmu, siapa yang punya waktu untuk membuang waktu untuk hobi atau passion yang mungkin tidak menghasilkan apa-apa? Bagaimana kamu bisa membenarkan menghabiskan sehari penuh untuk passionmu ketika kamu merasa seperti tertinggal dalam kariermu, mengabaikan tugas rumah, atau mengabaikan teman yang ingin menghabiskan waktu bersamamu? Disinilah inti dari video hari ini. Ketika membahas manajemen waktu, kebanyakan orang fokus pada apa, daftar trik konkret, dan kebiasaan yang bisa kamu gunakan untuk menghemat waktu. Tetapi kita akan fokus pada sesuatu yang lebih penting. Sebelum memikirkan apa yang kamu lakukan, atau berapa banyak waktu yang kamu hemat, kamu harus mencari tahu mengapa waktu kamu penting. Jangan terlalu fokus pada rutinitas yang mengubah hidupmu dan teknik penghematan waktu. Karena hari ini kita akan membahas mengapa menghemat waktu benar-benar berharga bagi kamu. Kalau tidak masalah berapa banyak rutinitas dan teknik yang kamu coba. Jika kamu tidak tahu mengapa waktu kamu berharga, kamu akan menghabiskan semua waktu yang kamu hemat. Sebagai contoh, katakanlah kamu adalah salah satu dari banyak orang di dunia yang merasa waktu kamu bukan milikmu. Kamu selalu merasa terlalu banyak tanggung jawab dan sangat membutuhkan sedikit bantuan. Tentu saja, ide manajemen waktu menarik perhatianmu. Siapa yang tidak ingin menghemat waktu setiap hari? Jadi kamu mempelajari taktik manajemen waktu terbaru dan mulai mengubah jadwal kamu. Dan ternyata, kamu menemukan 1 jam waktu luang setiap hari yang tidak pernah kamu ketahui sebelumnya. Masalahnya adalah, kamu tidak tahu bagaimana menghabiskannya. Kamu bekerja keras untuk menciptakan dan menghemat waktu, hanya untuk menyia-nyiakan waktu yang kamu cari dengan susah payah. Hanya karena kamu menghemat waktu atau mengatur jadwal kamu kembali, tidak berarti kamu menggunakan waktu kamu dengan bijak. Tetapi apa artinya menggunakan waktu kamu dengan bijak? Bagaimana kamu menilai apakah 1 jam terbuang sia-sia atau digunakan dengan baik? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita berbalik pada salah satu pemikir paling berpengaruh dari Yunani kuno, seorang filsuf bernama Socrates. Di abad ke-5 SM, Socrates adalah yang pertama dari 3 pemikir besar yang pada dasarnya menjadi bapak filsafat barat. Socrates terkenal tidak pernah menulis apa-apa, yang membuatnya menjadi sosok yang sangat misterius. Tetapi untungnya kita telah dapat menguraikan banyak ajarannya dari tulisan awal murid-muridnya. Pertama dan terutama, kita tahu bahwa Socrates mempertanyakan segalanya. Dia dengan tekun mengejar kebenaran dengan pertanyaan-pertanyaan sulit dan tajam yang membedah konsepsi populer tentang kewajiban moral, sifat manusia, dan keutamaan hidup. Bagi Socrates, kebijaksanaan adalah keutamaan terbesar. Tanpa kebijaksanaan, kualitas lain yang baik, seperti kecantikan, kesehatan, dan kekuatan, tidak berarti dan bahkan bisa berpotensi merugikan orang lain atau dirimu sendiri. Konsep ini terkait dengan ide Socrates lainnya, yang sangat mendasar bagi pemahamannya tentang kewajiban moral dan sifat manusia. Socrates berargumen bahwa orang tidak mampu dan tidak ingin dengan sengaja membuat kesalahan. Dengan kata lain, jika kamu tahu hal yang benar untuk dilakukan, kamu akan melakukan hal yang benar. Bahkan jika kamu akhirnya melakukan hal yang salah, kamu melakukannya karena, dengan alasan tertentu, kamu percaya itu benar, baik, atau wajar.
Dengan demikian, satu-satunya perbedaan antara hal yang benar dan hal yang salah adalah ketidaktahuanmu, yang disebut Sokrates sebagai kebodohan. Tanpa kebijaksanaan, kita cenderung membuat keputusan buruk dan dalam konteks manajemen waktu, membuang waktu yang berharga. Setiap saat, kita berpikir kita membuat keputusan yang baik. Kita menganggap bahwa kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Setelah semua, seperti yang dikatakan Sokrates, kita tidak pernah melakukan hal yang salah dengan sengaja. Namun kita terus membuang dan salah menggunakan waktu kita, hanya karena kita kekurangan pengetahuan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Kita tidak tahu cara yang lebih baik untuk menghabiskan waktu kita, atau apa yang seharusnya kita lakukan, sehingga waktu berharga kita menjadi terbuang sia-sia. Jika kamu melihat dengan cermat kehidupanmu dan kehidupan orang lain, mudah untuk menemukan contoh-contoh keputusan yang sia-sia ini. Misalnya, banyak orang membangun seluruh hidup mereka di sekitar pekerjaan atau hubungan yang tidak memuaskan untuk kepentingan orang lain. Menurutmu, momen-momen ini terlihat digunakan dengan bijak karena kamu melakukan sesuatu yang keluarga, teman, atau masyarakatmu anggap benar atau berharga. Namun, Sokrates berargumen bahwa kebenaran moral berasal bukan dari dunia eksternalmu, melainkan dari kompasmu sendiri. Ini berasal dari cerita terkenal tentang percakapan antara Sokrates dan seorang pria percaya diri bernama Euthyphro, di mana mereka membahas tentang sifat tugas moral, juga dikenal sebagai kesalehan. Sokrates menantang Euthyphro untuk memberikan definisi umum tentang apa yang dimaksud dengan kesalehan, di mana pria itu menjawab bahwa kesalehan, seperti banyak kebajikan di Yunani kuno, didefinisikan oleh para dewa. Dengan kata lain, sesuatu hanya dianggap saleh jika memenuhi standar para dewa. Sokrates langsung menantang ide ini dengan pertanyaan yang rumit. Apakah sesuatu dianggap saleh karena dicintai oleh para dewa? Atau apakah para dewa mencintai hal-hal saleh karena mereka memang saleh? Perbedaan yang sangat dalam ini sangat penting. Sokrates menyarankan, dalam hal ini, bahwa kebenaran moral dapat memiliki dua bentuk yang berbeda. Entah kebenaran moral ditegakkan dengan mengamati kasih sayang para dewa, dan oleh karena itu tidak berarti apa-apa, atau kebenaran moral ditetapkan secara independen, menunjukkan bahwa kita memiliki rasa nilai dan kebaikan sendiri. Dalam konteks kehidupan kita, cerita ini menekankan kemampuan kita untuk membuat keputusan, bukan karena terlihat menyenangkan bagi orang lain, tetapi karena kita secara independen mampu melakukan apa yang benar untuk diri kita sendiri. Jadi, jika kamu ingin menghabiskan waktu kamu dengan bijak, kamu harus menginvestasikan sebanyak mungkin waktu kamu ke hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kamu. Tentu saja, pengetahuan adalah bagian penting dari teka-teki ini. Jika kita mencoba melakukan hal-hal yang benar, namun terus melakukan hal-hal yang salah, itu karena kita tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mengetahui apa yang benar. Dalam hal ini, memperoleh pengetahuan berarti memahami lebih banyak tentang siapa diri kamu. Sokrates berargumen bahwa kebahagiaan harus menjadi motivator fundamental bagi keinginan kita. Jika kita benar-benar melakukan kebaikan, kita melakukan apa yang membuat kita bahagia. Oleh karena itu, mendapatkan kebijaksanaan dalam konteks hidupmu berarti belajar apa yang membuat kamu bahagia. Selama kamu mengejar kebahagiaan, maka waktu kamu selalu terpakai dengan bijak. Mari bawa percakapan ini ke dunia nyata. Jika menggunakan waktu kamu dengan bijak berarti menjelajahi apa yang membuat kamu bahagia, maka apa yang sebenarnya harus kamu lakukan untuk mengelola waktu kamu dengan lebih baik? Sekali lagi, kita dapat mengambil kebijaksanaan dari Sokrates. Seperti yang dilakukannya, kita dapat mengubah hubungan kita dengan waktu bukan dengan memasukkan rutinitas baru yang ajaib, tetapi dengan menanyakan pertanyaan yang mungkin tidak pernah kamu tanyakan pada diri kamu sendiri sebelumnya. Mulailah dengan mempertanyakan kebiasaan dan perilaku kamu. Tujuannya di sini adalah untuk membongkar ilusi yang kamu pertahankan tentang realitas di mana kamu hidup. Dalam kata-kata, mundur dan tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah hal-hal yang kamu lakukan saat ini benar-benar membuat kamu bahagia? Atau apakah kamu melakukannya untuk menyenangkan orang lain? Selanjutnya, tanyakan pada diri kamu sendiri apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Ini bisa menjadi tugas yang sulit bagi banyak orang, karena mereka belum pernah mencoba mengatakan dengan tegas apa yang membuat mereka bahagia. Mencari sumber kebahagiaan dalam hidup kamu dapat memerlukan beberapa upaya dan kesalahan. Kamu mungkin berpikir satu ide bermakna bagi kamu sekarang, lalu menemukan nanti bahwa ia telah kehilangan kilauannya. Tapi tidak apa-apa, sepanjang proses ini, kamu akan membuat kesalahan dan menemukan jawaban yang salah. Kegagalan ini tidak hanya alami, tetapi penting untuk pertumbuhanmu sebagai pribadi. Dalam istilah Sokrates, kamu menjadi sadar akan kebodohanmu. Dan itu, bagi Sokrates, adalah puncak kebijaksanaan. Ketika kamu menemukan hal-hal yang benar-benar membuat kamu bahagia, tantangannya kemudian adalah mengubah prioritas kamu. Alih-alih memberi waktu untuk segala sesuatu kecuali kebahagiaan kamu, biarkan kebahagiaanmu memimpin jalan.
sementara tanggung jawab kamu yang lain mengisi celahnya. Ini berarti memilih gairah internal daripada validasi eksternal. Ini berarti memprioritaskan impian dan aspirasi kamu daripada harapan komunitas kamu. Yang terpenting, ini berarti mengatur waktu kamu, sehingga apa yang kamu lakukan mencerminkan mengapa kamu melakukannya. Pada akhirnya, setiap saat waktu kamu sangat berharga. Setiap hari yang kamu habiskan adalah hari yang tidak akan kamu dapatkan kembali. Jadi, mengapa menginvestasikan sumber daya yang sangat berharga ke hal lain selain kebahagiaanmu sendiri? Mungkin butuh waktu untuk mencari tahu secara tepat apa arti kebahagiaan bagi kamu. Tetapi menurut Socrates, selama kamu mengejar kebahagiaan, kamu menggunakan waktu kamu dengan bijak. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat dirimu lebih pintar, cek video kita yang lainnya.